Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita bahas casing gaming beneran. Kalau yang sebelumnya kan gaming-gamingan, kali ini kagak bohongan, tapi harganya juga rada lumayan ya. Sebelum kita kupas tuntas untuk berantas mafia beras, ngapain juga ngurus beras? Maksudnya bahas plus minus casing satu ini, nyok bantu saya menggapai mimpi di tahun 2024 ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Aigo Dark Flash DLM 22 White harga Rp610.000. Untuk warna hitam harganya kurang lebih Rp580.000. Ternyata warna putih bikin harga jadi naik. Padahal apa sih ya? Cuma beda warna doang. Kenapa nggak disamain? Casing ini dikhususkan buat motherboard micro ATX atau M-ATX dan mini ITX. Untuk spek detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Capek kalau ngomong terus. Mana sendiri lagi. Sedih banget gak sih? Saya kasih gambaran umum aja nih ya. Casing ini bisa dipasang 2 harddisk dan 2 SSD. Panjang VGA maksimal 350 mm atau 330 mm pakai fan atau kipas di bagian depan. Tinggi CPU cooler maksimal 160 mm dan panjang power supply maksimal hingga 210 mm. Maksimal kipas yang bisa dipasang di casing ini hingga 5 kipas ukuran 120 mm. 2 di depan, 2 di atas, dan 1 di samping. Nah, khusus yang di bagian atas selain ukuran 120 mm bisa juga dipasang 2 kipas ukuran 140 mm. Sedangkan untuk radiator sendiri bisa dipasang 240 mm di bagian atas. Dus casing ini ukurannya gede loh, lumayan nih ongkirnya. Di bagian dus sendiri nggak terlalu nampak tampang casing jelasnya gimana, tapi untuk informasinya bisa dibilang cukup jelas ya. Kalau mau lebih detail lagi ada di samping kanan dus, kanan atau kiri nih, pokoknya bagian samping. Cukup lengkap informasi spek dari Dark Flash DLM 22 ini. Setelah dikeluarin casingnya, simple banget gak sih tampangnya? Kelihatan sederhana tapi elegan, bukan elek ganteng. Untuk warna putih ini ada variasi warna hitam di bagian kakinya. Dan cover depannya ini nggak bisa dibuka ya, karena bodinya itu nyatu. Sebutannya apa ya? Unibody, apa Unilever? Halah pokoknya kayak gitu. Di bagian covernya sendiri cuma ada logo kecil Dark Flash di bagian bawah. Simple pokoknya. Pada bagian samping udah pasti dong pakai tempered glass. Sayangnya ada list warna hitam. Agak gimana gitu ya. Mana tebel lagi. Kalau warna putih harusnya lebih cakep dibanding warna hitam. Cuma kerennya casing ini udah pakai engsel ya untuk tempered glassnya, dan buat buka tutupnya nggak pakai handle, pakai serbet. Apa nih, bahan tas kayak gitu ya. Tinggal tarik aja buat bukanya. Sekarang kita buka dulu kacanya ini. Nah, ini kelihatan ada 2 buah magnet bagian atas maupun bagian bawah. Untuk kacanya juga cukup tebal, cuma nggak tahu pasti ukurannya berapa ya. Sekarang kita lihat buku apa nih. Oh, ini buat pemasangan perangkat di casing. Ya, bisa dibilang buku panduan ya. Lanjut ke bagian dalam casing. Untuk bagian depannya udah dikasih tempat khusus buat pasang kipas. Nanti kita buka ya. Dan coba lihat ruang kabel manajemennya. Idih, cukup lega nih casing. Kaki saya bisa masuk. Tangan bos. Tangan ya? Kirain kaki. Lah, kenapa ngomong badan sendiri nih? Buat pemasangan kipas depan cukup buka 2 baut pengunci di bagian samping. Nggak repot kok bukanya. Begitupun juga buat pasang kembali. Lanjut di bagian belakang casing. Ini kelihatan cukup tinggi ya casingnya. Mungkin karena kaki casingnya rada tebel. Di sini ada 4 slot ekspansi dan semua penutup slot ekspansi ini nggak bisa lepas pasang. Kalau udah dilepas ya udah bolong gitu aja. Dan penutup semua slot ekspansinya ini modelnya simple banget. Tinggal kendorin aja bautnya, geser kanan dan kiri. Lanjut bagian samping casingnya. Ini bagian penutupnya ada ventilasi ya, buat kipas casing bagian depan. Tapi sayangnya kecil banget. Mendingan sih daripada nggak ada sama sekali. Kita buka aja penutupnya. Bahan casing ini cukup tebal ya, karena memang ukuran materialnya ini 0,6 mm. Di sini bisa dilihat ada beberapa tempat buat cantelan.
cantelan atau apa sih nyebutnya. Intinya sih buat tempat kabel tis ya. Lumayan banyak juga cantelannya di casing. Oke, lanjut, kita lepasin dulu bungkusan yang nempel di casing. Di dalam bungkusan ini selain baut-baut buat pemasangan perangkat komputer, kalian dapat 5 kabel tis. Sama apa ini? Warna hitam. Oh, ini buat lap kaca kali ya. Kok malah lap kuku, bos? Gini, kain ini kan mahal. Harganya 600.000 bro. Ya kali bersihin kuku bisa kayak orang manicure, pedicure, hancur. Nggak lucu ya? Ya udahlah. Untuk kabel-mengkabel casing ini udah black semua, tapi harusnya warna putih aja sekalian, biar klop sama casingnya. Ini ada konektor HD audio, USB 2.0, terus USB 3.0, dan front panel. Dan di bagian dalam power supply cover ini juga cukup luas. Wajar sih kalau bisa dipasang power supply ukuran panjangnya 210 mm. Lanjut ke bagian atas casing. Pada bagian atas casing ini nggak ada dust filter sama sekali, bolong gitu aja. Dan kelihatan dudukan buat fan 12 cm atau 14 cm di bagian atas casing ini. Di atasnya juga ada tombol power. Terus ini tombol reset. Yaelah, kecil banget tombolnya. Gak kepencet bro, buset dah. Mesti pakai obeng ginian ya buat mencet tombol reset. Kenapa nggak dibikin lebih kecil lagi gitu loh, biar makin susah orang buat mencetnya. Di sini ada 1 kali USB 3.0, 2 kali USB 2.0 dan audio. Lanjut di bagian bawah casing. Di bagian kakinya ini hitam semua, bahkan dust filternya pun ikutan warna hitam. Ketularan kali ya. Nah, buat buka dudukan harddisk di casing ini kalian wajib buka 2 baut penguncinya yang modelnya model thumb screw ya. Di bagian kaki-kakinya juga ini udah dikasih busa yang nggak tebel-tebel banget sih, tapi ya lumayan. Buat pemasangan perangkat komputer di casing ini nggak terlalu susah, baik pemasangan back panel, motherboard, power supply, kipas, harddisk maupun VGA. Satu sih yang rada jelimet pas masang liquid cooler. Padahal liquid yang dipakai ini semerek dengan casingnya. Tapi ternyata kalau dipasang kipasnya terlebih dahulu bakal kepentok sama heatsink motherboard bagian atas. So cara ngatasinnya nggak usah pakai liquid cooler. Ya enggak lah, ngapain dibeli kalau nggak bisa dipasang. Jadi kalian pasang radiator terlebih dahulu, baru deh pasang kipasnya. Tapi di sini 2 baut pengunci kipas di dekat motherboard nggak bisa dipasang. Tapi ya udahlah ya, kan kipasnya sendiri nempel di heatsink, jadi nggak bakal pergi meninggalkan luka. Alah. Maksudnya nggak bakal copot dari radiatornya. Jujur ini part PC yang dipakai di casing ini banyak banget, so saya nggak bisa jelasin buat ngerapin kabelnya. Ntar kepanjangan videonya. Nanti deh kalau sempet saya bikin video rakit PC yang dipakai di casing ini, biar tahu speknya gimana. Walaupun kalau ditotalin bikin sebagian orang ngeri, harganya itu loh, bikin dompet meringis. Saatnya kita hidupkan PC-nya dan wow, banyak banget lampunya. Udah kayak lampu diskotik. Yang pakai PC ini juga hobi RGB ya. Jadi jangan heran kalau semuanya serba RGB. Dan tak kenapa list hitam di kacanya itu berasa ganggu banget gak sih? Coba deh kalau diganti list putih, pastinya lebih cakep. Kesimpulannya casing ini rada lumayan ya dengan apa yang didapatkan. Maksudnya gini, berasa mahal kalau menurut saya. Pertama, nggak dapat bonus kipas satupun dalam paket penjualan. Kedua, port USB 3.0 di casing ini cuma 1 doang nih, sisanya USB 2.0. Kenapa nggak semuanya USB 3.0? Atau kalau bisa ada USB Type-C nya. Lawong casing murah aja udah ada nih, masa ya harga segini nggak punya USB Type-C? Terakhir, casing ini minim ventilasi buat nyedot udara seger dari luar, khususnya kipas bagian depan ya. Cuma ngandelin bagian samping doang nih buat ventilasi kipasnya. Selebihnya sih cukup oke ya, cuma ya terserah kalian sih ya. Karena di rentang harga segini cukup banyak pilihan casing dengan fitur bahkan bonus yang diberikan. Tapi jujur ya, ruang kabel manajemen casing ini bisa dibilang lega untuk harga segini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Dark Flash DLM22 White ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.